Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Hadis masih terkait dengan sholat jamaah, sholat yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan secara berjamaah. Hadis ini pertama dari Ibnu Umar bin Salimah. Dia mengatakan bahwa ayahnya, berarti Salimah, Umar anaknya Salimah, ngomong bahwa bapaknya, yakni yang bernama Salimah, itu pernah mengatakan, "Ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mendatangi para sahabat yang berada di sekeliling Kanjeng Nabi pada waktu itu. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, "Fa idza hadaratis sholata fal yu'dzanu ahadukum." Apabila sholat atau fa idza hadarta as-sholata fal yu'dzan ahadukum. Apabila kamu mau melaksanakan sholat, maksudnya hendak mendirikan sholat berjamaah, fal yu'dzan ahadukum, maka sebaiknya salah satu di antara kalian azan dulu. Wal yu'ammakum aktsarukum qur'ana, dan sebaiknya orang yang paling banyak hafal Qur'annya untuk menjadi imam. Fanadzoru falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan. Kemudian setelah Kanjeng Nabi ngomong lamunan garep mendirikan sholat, maka sebaiknya di antara kalian ada yang adzan, dan yang lebih banyak hafal Qur'annya dia jadikan sebagai imam. Akhirnya fanadzoru falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan. Nah, Ibnu Salimah ngomong lagi, kemudian para sahabat itu mencari falam yakun ahadun, dan tidak ada seorang pun aktsaru minni Qur'anan, yang bacaan atau yang hafal Qur'annya itu lebih banyak ketimbang saya, kata Salimah. Jadi Salimah ngomong setelah Kanjeng Nabi ngomong kalau mau sholat ada yang adzan dan orang yang hafal Qur'an paling banyak hafal Qur'annya dijadikan imam. Kemudian Salimah ngomong lagi, akhirnya para sahabat mencari di antara mereka siapa yang paling banyak menghafal Qur'annya. Faqaddamuni, akhirnya mereka mendorong atau mengajukan Salimah untuk dijadikan imam sholat jamaah. Wa ana ibnu sittin ausab isinina. Sementara kata Salimah, waktu itu saya usianya masih 6 atau 7 tahun. Luar biasa. Dan sekarang juga sebenarnya sudah banyak anak-anak misalnya di pesantren di Kudus misalnya. Ada pesantren anak-anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Nah, itu luar biasa. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i. Intinya bahwa ketika sholat jamaah, maka yang harus diperhatikan itu adalah pertama harus ada di antara salah satunya melaksanakan azan dan iqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lebih banyak hafal terhadap Al-Quran. Hadis berikutnya dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ummul qaum akramuhum li kitabillah." Orang yang paling banyak hafal Qur'annya, akra'uhum, orang yang paling sering baca li kitabillah, terhadap kitabullah atau terhadap Al-Quran. Jadi ini maknanya bisa dua. Yang pertama, akra'uhum li kitabillah itu adalah orang yang paling banyak
hafal Al-Qur'an gitu, atau orang yang paling banyak hafal li kitabillahi ta'ala, terhadap kitab Allah Ta'ala, artinya Al-Qur'an. Yang kedua, aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling sering baca Al-Qur'an. Itu maknanya. Orang yang sering atau orang yang paling banyak hafal Al-Qur'an, ya ummu al-qauma, dia bisa menjadi atau patut imam sholat berjamaah. Fa in kanu fil qiraati sawaun, kalau ternyata kualitasnya sama, ada dua orang ini sama-sama hafal 30 juz semua, lancar-lancar semua lagi. Terus siapa ini yang berhak untuk maju? Siapa yang patut untuk dijadikan imam sholat? Wa a'lamuhum bis sunnati, maka siapa di antaranya yang lebih mengetahui tentang sunnah? Saya misalnya hafal 30 juz. Kiai Mujahidin juga hafal 30 juz. Siapa ini yang maju? Apakah saya menjadi imam atau Kiai Mujahidin? Ternyata Kiai Mujahidin lebih banyak hafal hadisnya. Di samping hafal Al-Qur'an 30 juz, dia juga banyak menguasai hadis. Maka yang patut untuk jadi imam sholat itu adalah Kiai Mujahidin. Wa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijrata. Tapi kalau ternyata dua-duanya juga kualitasnya sama, fa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijrata, maka yang perlu untuk dijadikan imam itu adalah yang pertama kali hijrahnya, dia melaksanakan hijrahnya itu pertama. Fa in kanu fil hijrati sawaun, tapi kalau ternyata hijrahnya sama, bareng waktunya, fa aqdamuhum silma, maka yang patut untuk dijadikan imam adalah orang yang Islamnya pertama. Tapi wa fi riwayatin sinna, ada riwayat yang lain mengatakan bukan silma, bukan yang pertama kali masuk Islam, tapi dilihat dari usia, sinna, siapa yang lebih tua. Kalau tadi ada di mana anak kecil usia 6 atau 7 menjadi imam. Nah, itu karena apa? Karena kondisinya itu tidak ada satu orang pun yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya. Nah, ternyata kalau kasusnya itu ternyata ada banyak orang yang hafal Al-Qur'an, bagaimana? Nah, itu dijelaskan pada hadis yang kedua. Maka yang harus didahulukan adalah sahabat Muhajirin. Kalau ternyata di antara Muhajirin juga kualitasnya sama, kita lihat siapa yang lebih tua di antara mereka. Itulah yang patut untuk dijadikan seorang imam dalam sholat jamaah. Itu di dalam satu riwayat. Tapi di dalam riwayat yang telah disebutkan, hadis dari Ibnu Mas'ud ini, silmanya atau siapa yang paling dulu Islamnya. Wala yu'ammanu ar-rajula fi sultanihi, dan tidak boleh seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain fi sultanihi, di dalam kekuasaannya rajul. Kita misalnya seorang laki-laki tidak boleh mengimami seorang laki-laki lain fi sultanihi, di dalam wilayah kekuasaannya. Misalnya saya pendatang ke sini, ke masjid ini, siapa yang patut menjadi imamnya di dalam masjid ini? Ya, yang menguasai masjid ini itu siapa? Atau yang biasa ngimami di sini itu siapa? Itu. Nah, itu yang lebih tepatnya itu. Jadi kalau misalnya saya cuma hari Rebo saja misalnya datang ke sini, tapi di sini ada orang yang sudah selalu mengimami. Nah, apakah saya atau yang lain yang patut mengimami? Yang patut mengimami, saya tidak boleh mengimami, lebih baik saya tidak mengimami, kata Kanjeng Nabi, dan dahulukan orang yang terbiasa mengimami di sini. Itu namanya fi sultani. Yang bagusnya begitu. Walaupun misalnya saya mengimami, ya sholatnya jamaahnya nggak batal juga, atau sholatnya nggak batal juga, tapi etikanya untuk berjamaah itu adalah seperti itu. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biizni, dan tidak boleh duduk di tempat duduk singgasana kemuliaannya yang berada di rumahnya kecuali dengan seizin dia. Ada duduk tempat, saya punya rumah misalnya, punya tempat duduk khusus yang tidak ditempatkan, sengaja ditempatkan untuk para tamu misalnya. Maka tamu ketika datang ke tempat saya, dia tidak boleh duduk di tempat yang khusus untuk punya saya itu. Dia
duduknya di tempat yang disediakan untuk para tamu. Itu namanya tempat duduk kemuliaan saya sebagai tuan rumah gampangnya. Nah itu kecuali kalau misalnya yang punya rumah, yang punya kursi mengizinkan, silakan duduknya di situ. Nah itu diperbolehkan. Itu etika, akhlaknya demikian. Hadis berikutnya, wal Ibnu Majah min hadits Jabir radhiyallahu anhu wala yu'ammanu imra'atan rajulan wala a'rabi muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnadu wahin. Hadis milik Ibnu Majah dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, wala yu'ammanu imra'atun rajulan. Seorang perempuan itu tidak boleh ngimami laki-laki. Jadi jamaah ada laki-laki dan ada perempuan. Seorang perempuan itu tidak boleh ngimami laki-laki itu. Wala a'rabi muhajiron, dan tidak boleh orang Arabi mengimami sahabat muhajirin gitu. Wala fajirun mukminan, dan orang yang durjana, orang yang banyak dosanya, orang yang banyak berbuat maksiatnya, itu tidak boleh mengimami seorang yang mukmin, orang yang kuat imannya. Wa isnaduhu wahin. Ada pendapat-pendapat ulama yang tentang keterkaitan antara relasi laki-laki dan perempuan. Itu ada yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di dalam masyarakat, tetapi dia tidak boleh memimpin di dalam sholat jamaah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan rusu sufufakum, rapatkan barisanmu. Wa qaribu bainahuma, rapatkan barisanmu, dekatkan di antara kalian semua. Barisannya dirapatkan, saling berdekatan itu. Dan atau pundaknya itu saling diluruskan. Yang dimaksud adalah kira-kira pundaknya itu lurus dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Saling berdekatan, sopnya rapat. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khairu sufufir rijal, barisan yang terbaik bagi bagi para laki-laki itu adalah awwaluha, barisan paling depan. Wa syarruha, barisan yang terjelek bagi laki-laki itu adalah akhiruha, barisan yang paling belakang. Jadi bagi laki-laki kalau melakukan sholat jamaah, yang paling baik itu adalah saf awal. Nah, yang paling jelek itu adalah saf paling akhir. Sementara wa khairu sufufin nisa, yang paling baik bagi barisan perempuan itu adalah akhiruha, barisan yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang terburuk, barisan yang terjelek bagi seorang perempuan itu adalah barisan yang paling depan. Jadi dibalik, bakal lanang sing paling bagus ning ngarep, sing paling blesak ning guri, tapi bakal wadon sing paling blesak ning ngarep, sing paling bagus ning guri. Itu barisan di dalam sholat berjamaah. Setunggal hadis maling ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa saya dalam suatu malam sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakumtu an yasarihi, dan saya berdiri di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Fa'akhadha Rasulullah, kemudian Kanjeng Nabi Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biroksi. Kemudian Kanjeng Nabi memegang kepala saya min waroi, dari arah belakangnya. Jadi saya berdiri di sebelah kirinya Kanjeng Nabi langsung ngemek endase plek singguri kep, dipegang kepalanya itu. Faja'alani an yaminihi, kemudian dia menarik atau menempatkan saya, menarik kira-kira saya ditempatkan di arah sebelah kanannya Kanjeng Nabi. Kan ada, misalnya sholatnya berdua ini, 2 orang, makmumnya 1, imamnya 1. Nah itu kalau yang demikian, makmumnya
itu posisinya yang bagus itu adalah di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri seorang imam. Itu maksud dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wan Anasin radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.